Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Ekosusi Farmasi TV. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Pembelajaran hari ini adalah tentang alur pelayanan resep di apotek. Berikut adalah bagan dari alur pelayanan resep di apotek. Yang pertama ada resep datang. Ketika di apotek ada pasien membawa resep datang, maka pihak apotek menyambut pasien dan mempersilahkan pasien untuk menunggu sebentar. Yang kedua ada screening resep. Selanjutnya, pihak front office atau pihak apotek memberikan resep kepada petugas penycreening resep. Biasanya bisa apoteker atau asisten apoteker. Segera melakukan screening resep. Screening resep ini antara lain screening administratif, screening farmaseutis, dan screening klinis. Apa itu ya screening administratif? Screening administratif berguna untuk menghindari kesalahan penulisan resep maupun pemalsuan resep. Yang dianalisis apa saja dalam screening administratif? Yang pertama ada tidaknya nama, SIP, dan alamat dokter. Yang kedua, ada tidaknya dan logis tidaknya tanggal penulisan resep. Yang ketiga, ada tidaknya tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Yang keempat, ada tidaknya nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien jika perlu. Yang kelima, benar salahnya nama obat, sesuai tidaknya potensi obat, dosis, jumlah yang diminta. Yang keenam adalah jelas tidaknya cara pemakaian untuk pasien. Yang kedua ada screening farmaseutis, yakni menyesuaikan dengan kondisi pasien. Hal-hal apa saja yang harus diperiksa? Bentuk sediaan apakah cocok digunakan pasien. Yang kedua, dosis apakah sesuai dengan usia, umur, atau berat badan pasien. Sesuai di sini maksudnya dapat menyelesaikan problem terapi pasien. Di sini akan dihitung dosis dan apakah dosis overdosis atau tidak. Yang ketiga, potensi obat cocok tidak khasiatnya dengan penyakit yang diderita pasien. Yang keempat, stabilitas. Apakah apabila obat ini digunakan dalam bentuk sediaan tertentu, misalnya cair, apakah stabil atau tidak? Selanjutnya adalah inkompatibilitas. Inkompatibilitas apakah obat satu berinteraksi dengan obat yang lainnya ketika dicampur atau ketika dibuat, apakah rusak atau tidak? Dan yang terakhir adalah cara dan lama pemberian, apakah dapat menyebabkan kenyamanan pada pasien atau tidak. Selanjutnya ada screening klinis. Apa saja yang harus diperiksa? Yaitu yang pertama adanya alergi, efek samping, interaksi, obat kesesuaian atau dosis, durasi, jumlah obat, dan lain-lain. Di sini juga harus benar-benar dicatat, yaitu cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas, serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi, sehingga nanti bisa disampaikan pada saat konseling. Setelah screening resep, selanjutnya ada yang ketiga, pemberian harga. Untuk pemberian harga, maka kita harus konsul dengan pasien terlebih dahulu. Apabila pasien dengan harga yang kita berikan, pasien menyetujui, maka akan segera dilakukan penyiapan atau peracikan obat. Namun, permasalahan terjadi apabila pasien sensitif terhadap harga, sehingga pasien tidak setuju dengan harga yang diajukan, maka penanganannya adalah mengajukan obat alternatif
dengan jenis, jumlah item, dan harga sesuai kemampuan pasien. Disinilah terkadang akan muncul kopi resep, karena dengan kopi resep ini pasien bisa menebus setengah obatnya terlebih dahulu, baru setelah itu bisa ditebus waktu berikutnya. Disinilah juga terkadang ada pergantian obat paten satu dengan obat paten satunya yang lebih murah, atau pergantian obat paten menjadi obat generiknya. Setelah pasien setuju dengan harga obat, maka tahap selanjutnya adalah penyiapan atau peracikan obat. Namun, apabila memang benar-benar pasien tidak mampu untuk menebus obat dan dapat dibuktikan dengan rasa dan etika, maka itu kebijakan dari apotekernya. Apakah akan memberikannya secara gratis atau dengan cara menghutanginya. Setelah pasien menyetujui dengan harga obat, langkah yang keempat adalah penyiapan atau peracikan obat. Tahap yang dilakukan pada penyiapan atau peracikan obat antara lain penyiapan atau peracikan dan penyerahan obat ke pasien. Yang melakukan tahap ini tidak harus apoteker, bisa tenaga ahli kesehatan seperti asisten apoteker. Yang pertama adalah peracikan. Dalam peracikan dilakukan kegiatan penimbangan obat, pencampuran obat apabila obat perlu dicampur atau dijadikan serbuk atau cairan dan lain-lain. Kemudian pengemasan setelah obat berhasil dibuat. Dan tahap selanjutnya adalah pemberian etiket. Yang harus diperhatikan adalah tahap ini harus jelas prosedurnya, ada protap atau SOP-nya, dengan memperhatikan tahap-tahap kritikal seperti dosis yang harus tepat, pencampuran yang harus tepat, etiket pun harus jelas dan dapat dibaca serta mudah dipahami. Pengemasan pun harus rapi dan dapat menjaga kualitas dari obat tersebut. Setelah melakukan peracikan, langkah selanjutnya adalah penyerahan obat ke pasien. Sebelum obat diserahkan ke pasien, maka harus dilakukan pengecekan kembali terhadap kesesuaian antara obat dengan etiket, obat dengan resep. Di sini yang mengecek kembali biasanya adalah apoteker. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker dan dilakukan konseling serta pemberian informasi, edukasi agar pasien dapat compliance maupun adherence. Yang kelima adalah pemberian informasi, edukasi, dan konseling. Dalam hal ini, apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi. Apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan, dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya. Untuk penderita penyakit tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, TBC, asma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan agar bisa menghasilkan output maksimal di mana pasien dapat compliance dan adherence. Langkah yang keenam adalah monitoring penggunaan obat. Ini lebih dikhususkan oleh pasien-pasien yang mempunyai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, antihipertensi, dan lain sebagainya. Demikian pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.